Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi yang telah kami buat mengenai kasus ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Tingkat ketimpangan pendapatan adalah ukuran seberapa jauh pendapatan individu atau kelompok berbeda satu sama lain. Mari kita telusuri penyebab kasus di Indonesia atau dunia, data yang mendukung, dan solusi yang perlu diambil. Baiklah, kami kelompok 3, anggotanya itu ada saya sendiri, Bima Panji Maulana. Terus yang kedua ada Gufron Gozi Ramadan, Muhammad Ridho Zindagi. Terus ada Muhammad Rayhan Pratama, ada Koidah Nursetia, dan Syakira Rahmatina Fasla. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung masuk saja ke materinya. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan adalah kondisi di mana terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pendapatan individu atau kelompok dalam suatu populasi. Hal ini dapat mengakibatkan disparitas sosial dan ketidaksetaraan ekonomi. Kemudian yang kedua ada penyebab ketimpangan pendapatan. Ada 3 macam penyebab dari ketimpangan pendapatan. Yang pertama itu ada tekanan persaingan. Peningkatan persaingan dalam dunia kerja itu dapat menyebabkan perbedaan pendapatan yang signifikan antara pekerja dalam posisi yang sama. Kedua ada pendidikan. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas dapat membentuk kesenjangan pendapatan yang tajam. Dan yang ketiga ada kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi ini tidak adil dan dapat mengakibatkan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Ya, berikut adalah contoh kasus ketimpangan pendapatan di Indonesia dan juga dunia. Jadi ada data pertama yaitu economic inequality di Indonesia. Jadi berdasarkan data ini, ketimpangan pendapatan Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir yang dapat memperburuk disparitas sosial. Dan kemudian data yang kedua, ini adalah data yang diambil pada tahun 1975 dan juga tahun 2015 tentang daily income per kapita pada 2011 in internasional dalam mata uang dolar. Secara global, ketimpangan pendapatan juga menjadi isu yang mendesak dengan perbedaan yang signifikan antara negara-negara dan kelompok penduduk. Golongan masyarakat berpendapatan rendah mempunyai kecepatan yang lebih rendah dalam menikmati kue suksesnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, strategi pembangunan pro-growth, pro-job, dan pro-poor telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Selama kurun waktu 2004 hingga 2013, pertumbuhan ekonomi meningkat, angka pengangguran menurun. Demikian pula tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan, baik dari jumlah orang miskin maupun tingkat kemiskinannya. Pada tahun 2004, perekonomian Indonesia tumbuh 5,03% menjadi 5,78% pada tahun 2013. Pada periode yang sama, kemiskinan turun dari 16,66% menjadi 11,37%. Demikian pula tingkat pengangguran dari 9,46% pada tahun 2004 menjadi 6,17% pada tahun 2013. Nah, terlihat di slide ini ada contoh grafik ataupun gambar ya tentang kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan, dan ketimpangan dalam persen. Baik, next. Tentunya ada data tentang ketimpangan pendapatan. Mana ini begini, yaitu menggunakan indeks ini untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Data menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Berikutnya, pengeluaran rata-rata. Analisis pengeluaran rata-rata menunjukkan kelompok pendapatan tertentu
memiliki akses yang lebih baik ke pendapatan dan aset. Berikutnya ada persentase kemiskinan. Angka kemiskinan sendiri merupakan indikator penting dalam melihat kesejahteraan dan ketimpangan pendapatan dalam suatu negeri. Kemudian bisa kita lihat analisis data ketimpangan pendapatan. Yang pertama, melihat faktor penyebab. Jadi di faktor penyebab ini, dengan menganalisis data, kita dapat melihat faktor-faktor apa yang menyebabkan ketimpangan pendapatan meningkat atau menurun. Dan yang kedua, mengidentifikasi pola. Analisis data dapat membantu mengungkap pola ketimpangan pendapatan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga yaitu mengukur dampak kebijakan. Data dapat membantu mengukur dampak kebijakan ekonomi dan sosial terhadap ketimpangan pendapatan. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan dasaran. Dari yang telah kami presentasikan tadi, dapat kami ambil kesimpulan bahwa ketimpangan pendapatan adalah kondisi di mana terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pendapatan individu atau kelompok dalam suatu populasi. Hal ini dapat mengakibatkan disparitas sosial dan ketidaksetaraan ekonomi. Ya, baiklah, mungkin itu materi yang dapat kami sampaikan. Harapan kami di sini bagi yang menonton dapat lebih mengetahui dan mendalami tentang materi yang telah kami sampaikan ini. Kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.